Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menjelaskan tentang WebEx atau Work Experience. Di sini saya akan menjelaskan tentang WebEx atau Work Flexible Program Management Project. Nah, di sini saya mengidentifikasi ataupun membuat sebuah proyek yang bernama Komposisi Project. Yang pertama itu ada kali ini ada beberapa poin. Yang pertama ada requirement, yang mana requirement ini kebutuhan sistem yang tidak jelas ataupun perubahan kebutuhan selama berjalan. Sistem ini dapat kalian gunakan sehingga dapat menyebabkan kegagalan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada kompleksiti. Kompleksiti ini sangat kompleks dalam hal sistem dan juga tidak bisa ditambah khusus. Lalu penjual dari sistem. Jadi sebenarnya ada beberapa yang pertama dan yang mana disebut dengan kelamanan tiga dan juga seperti perubahan informasi berbentuk ataupun risiko perubahan partisipasi karena tersebut ataupun kesulitan dalam memiliki anggota makhluk dan juga terhadap ataupun pelaksanaan. Risiko ini menyebabkan terhadap kecemasan yang mengganggu secara personal dan juga yang paling selanjutnya organisasional yang mana beberapa poin yang pertama proyek dan tergantung daripada proyek lain dan juga keterlambatan dalam proses proyek lain. Lalu selanjutnya ada resource. Resource ini kekurangan sumber daya manusia dan juga kurangnya keahlian dalam funding. Pembiayaan yang tidak mencukupi, penundaan dalam pencairan dana, itu adalah funding. Lalu selanjutnya ada prioritization ataupun konflik prioritas dengan proyek lain, perubahan prioritas selama proyek berjalan. Lalu yang kedua ada proyek manajemen. Bagian pertama ada estimating. Ini merupakan kesalahan dalam estimasi biaya dan juga estimasi waktu yang dilakukan oleh juga ada planning yang mana risiko rencana proyek yang ditamakan juga perubahan rencana di tangan jalan. Selanjutnya ada controlling, kurangnya pengawasan terhadap pembagian proyek dan juga kegagalan dalam perubahan. Yang terakhir adalah ataupun komunikasi yang buruk antar tim dan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian informasi. Selanjutnya ada berita acara. Nah, laporan pelaksanaan proyek yang bertanda tangan di bawah ini bahwa motivasi ini jabatan manajer proyek. Alamat Jalan Pelaksanaan 2 selaku pelaksana proyek sistem koperasi simpan pinjam mandiri dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumentasi dan dokumentasi perencanaan proyek terakhir yang melaporkan bahwa pelaksanaan proyek sistem koperasi simpan pinjam berdasarkan surat pengawasan tanggal 1 Mei telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, isi atas narasi pemanggilan, jabatan, pemilik proyek, alamat Jalan Galunggung dalam 2261, selaku pengawas pelaksana proyek sistem koperasi simpan pinjam PT Mandiri dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumentasi definisi proyek dan dokumentasi perencanaan manajemen proyek. Berdasarkan laporan pelaksanaan proyek tanggal 1 Mei dari manajemen proyek, bersama ini kami melaporkan bahwa penyelesaian proyek sistem
Koperasi simpan pinjam berdasarkan surat penugasan tanggal 1 Mei 2024 telah dilaksanakan dengan baik. Yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ismail Marsi Pemerintah, jabatan pemilik proyek, alamat Jalan Galunggung Dalam 2061, selanjutnya disebut pemas proyek. Nama Mas Ihsan Gifari, jabatan pelaksana proyek, alamat Jalan Pengkolan Kasarin atau juga selanjutnya disebut pelaksana proyek. Menerangkan sebagai berikut: 1. Proyek sistem koperasi simpan pinjam. Nomor surat tugas atau tanggal 1 Mei 2024 telah selesai dikerjakan. Kita syarat-syarat penerima proyek yang bertanda tangan di bawah ini: nama Ismail Marsi, jabatan pemilik proyek, alamat Jalan Galunggung Dalam 2061, selanjutnya disebut pengawas proyek. Nama Mas Ihsan Gifari, jabatan pelaksana proyek, alamat Jalan Pengkolan Kasarin 2, selanjutnya disebut pelaksana proyek. Menerangkan sebagai berikut: proyek sistem koperasi simpan pinjam, nomor surat tugas atau tanggal 1 Mei. Pelaksanaan proyek telah selesai berdasarkan berita acara pelaksanaan proyek nomor 1 garis miring BAPP garis miring SKSP garis miring 2024 tanggal 26 Juni. Demikian berita acara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Selanjutnya, laporan penutup proyek. Poin pertama, penyerahan proyek. Penyerahan pelaksana proyek Mas Ihsan Gifari, pengawas proyek Ismail Marsi Pemerintah, tanggal diterima 1 Mei. Kontingensi atau kondisi berhasil terlaksana. 2. Dasar kinerja. Dokumen bagaimana proyek terhadap setiap tujuan kerja yang diberikan pada rencana proyek. Objek bisnis proyek. Objek bisnis proyek ini yaitu ada para pembuka lapak usaha yang dimana membutuhkan modal untuk membuka usaha yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak peminjam. Ada penjaminan yang digunakan berupa berkas pribadi seperti KTP, sertifikat rumah, dan lain-lain. Tujuan kinerja untuk membantu para pembuka usaha. Hasil yang diperoleh yaitu ada beberapa program simpan pinjam yang sudah berhasil berjalan dan memperoleh laba sesuai target. Biaya anggaran dasar, keadaan rencana biaya dan pendanaan untuk program yang telah disetujui dalam biaya dasar awal dan proyek serta keadaan biaya dan pendanaan pada penyelesaian dokumen ini menjelaskan semua selisih biaya dan pendanaan termasuk perubahan biaya dasar yang disetujui. Pengeluaran staf tenaga kerja internal sana 1.500.000, aktual 2 juta, selisih 500, keterangan miskalkulat. Layanan rencana 2 juta, aktual 3 juta, selisih 1 juta, miskalkulat. Software tool rencana 10 juta, aktual 12 juta, selisih 5 juta, keterangan miskalkulat. Material dan persediaan rencana 7 juta, aktual 10 juta, selisih 3 juta, keterangan miskalkulat. Fasilitas rencana 7 juta, aktual 9 juta, selisih 2 juta, keterangan miskalkulat. Kontingensi rencana 20 juta, aktual 20 juta, selisih tidak ada, keterangan tidak terpakai. Total rencana 47.500.000, aktual 59 juta, selisih 11.500, keterangan miskalkulat. Sumber dana umum rencana 70 juta, aktual 60 juta, selisih 10 juta, keterangan kendala saat pencairan. Dana non umum rencana 35 juta, aktual 40 juta, selisih 5 juta, keterangan bersiap 10. Bantuan rencana 60, aktual 50, selisih tidak ada, keterangan tidak ada selisih terjadi. Lain-lain 5 juta, aktual 10 juta, selisih 5 juta, keterangan negosiasi approve. Total rencana 160 juta, aktual 160 juta, selisih 20 juta, keterangan hasil sesuai rencana walaupun ada selisih yang cukup besar. Lalu untuk yang selanjutnya ada nomor 4, yaitu mengenai jadwal dasar. Jadwal dasar ini berisikan tentang rencana tanggal mulai, rencana tanggal aktual, rencana tanggal selesai, rencana tanggal selesai aktual,
selisih dari tanggal tersebut dan juga keterangan selisih. Adapun yang dimaksud mengenai rencana tanggal mulai yaitu rencana tanggal awal dimulainya proyek, rencana tanggal aktual yaitu rencana tanggal fiksasi proyeknya berjalan, lalu rencana tanggal selesai yaitu estimasi rencana proyek tersebut akan selesai, dan tanggal selesai aktual yaitu tanggal selesai fix yang memang proyek tersebut selesai. Lalu yang nomor 5 ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini berisikan tentang beberapa perubahan pada ruang lingkup proyek dan dampaknya terhadap kinerja biaya atau jadwal dasar. Yang berisikan mengenai miscalculate, kendala saat pencairan, negosiasi approve, dan juga reschedule jadwal. Ruang lingkup ini berisikan mengenai permasalahan-permasalahan, kondisi-kondisi yang berdampak pada proyek yang terjadi pada rencana-rencana sebelumnya. Lalu ada rencana operasi dan pemeliharaan. Rencana operasi pemeliharaan yang dalam perusahaan kami ini dilakukan dengan adanya update atau pengembangan terkait sistem yang telah selesai dibuat atau dirancang. Seperti contohnya penambahan fitur, update tampilan dalam user interface, pengelolaan database lebih lanjut, atau misalkan update dari servernya dan lain-lain. Lalu ada operasi pemeliharaan yang B, yaitu biaya operasi dan juga pemeliharaan. Pengeluarannya yaitu yang pertama ada tentang staf tenaga kerja internal 1 juta dalam rencananya, dan juga aktualnya 1.500.000 dengan selisih 500.000. Yang ketiga yaitu ada tentang software tools, di mana kami mengupayakan atau menyediakan 3 juta rupiah dengan aktualnya yaitu 3.500.000, selisih 500.000 terjadi selisih dikarenakan adanya miscalculate dari pihak proyek maupun pihak pengawas. Dan yang keempat ada material dan juga persediaan, di mana kami mengupayakan untuk dana ini 5 juta rupiah dengan aktualnya 5 juta rupiah dengan tidak ada terjadi selisih dana. Dan selanjutnya ada di fasilitas dengan rencana 5 juta rupiah dan juga aktualnya yang terjadi yaitu 7 juta rupiah dengan selisih 2 juta rupiah. Adanya penambahan fasilitas untuk developer seperti fasilitas tambahan dalam laptop atau misal fasilitas dalam hosting dan lain sebagainya. Lalu ada kontingensi atau resiko, yang dimana rencana awal itu 10 juta dan juga aktualnya yaitu 10 juta tetap dan tidak terjadi selisih dana. Total yang kami keluarkan untuk laporan awalnya yaitu 25.500.000 dengan aktualnya 28.500.000 dan juga selisih ada 3 juta. Adanya penambahan dana pada beberapa RAB. Lalu sumber dana yang kami gunakan atau yang kami dapatkan pada updating ini yaitu pertama dana umum, rencananya ada 30 juta dan aktualnya tetap 30 juta, tidak ada karena dana umum ini ada dari pencairan dana perusahaan sehingga tidak ada perbedaan ataupun selisih yang memang signifikan. Lalu yang kedua ada dana non umum, yaitu yang awalnya rencananya 15 juta dan aktualnya tetap 15 juta. Keterangannya adanya pemasukan dana dari vendor sponsorship yang memang tambahan-tambahan. Lalu bantuannya tidak ada dan lain-lain di sini, yaitu rencananya 5 juta dan aktualnya 5 juta. Tambahan ini berasal dari vendor sponsor yang tadi. Totalnya yaitu ada 50 juta rupiah. Lalu yang ketujuh ada mengenai sumber daya proyek. Daftar sumber daya yang ditetapkan dalam rencana sumber daya dan digunakan oleh proyek. Mengidentifikasikan kepada siapa dan kapan sumber daya ditransfer. Laporan juga mengenai semua sumber daya proyek. Yang pertama yaitu ada tim proyek. Adapun yang menerimanya yaitu organisasi dari tim proyek tersebut, tanggal pergantiannya yaitu 17 April 2024. Lalu yang kedua ada dukungan pelanggan, adapun yang menerimanya itu secara individu, tanggal yang pergantiannya masih sama. Lalu yang ketiga ada tentang fasilitas, yang menerimanya itu organisasi dari tim proyek tersebut, tanggalnya masih sama. Lalu untuk yang keempat ada peralatan yang berisikan yang menerimanya yaitu dari staf organisasi yang berada di proyek dan tanggal pergantiannya masih sama. Lalu selanjutnya ada software tools yang menerimanya tetap organisasi dari proyek itu tersendiri dan tanggal pergantiannya masih sama yaitu 17 April 2024. Lalu yang nomor 8 ada mengenai dokumentasi proyek. Di sini berisikan mengidentifikasi semua material dokumentasi
proyek yang tersimpan pada library proyek atau repository lainnya, mengidentifikasi jenis media yang digunakan dan pembagian dokumentasi proyek ada di rencana komunikasi. Adapun laporan atau dokumennya, yang pertama ada laporan yang media yang dipakai yaitu Microsoft Word, lalu lokasi penyimpanan yaitu local disk, dan juga pembagiannya sesuai tupoksi yang dibagikan oleh tim proyek kami. Lalu yang kedua ada dokumen klien. Di sini media yang dipakainya yaitu scanner, lokasi penyimpanannya yaitu server dari database sistemnya sendiri, dan pembagiannya yaitu dari local disk akan masuk ke database server. Lalu yang selanjutnya ada mengenai pembelajaran. Mengidentifikasi pembelajaran untuk umpan balik pada proses persemakmuran manajemen proyek. Pembelajaran harus dinyatakan dalam masalah dan pengambilan tindakan koreksi, mengulas singkat mengenai identifikasi sifat masalah, sumber, dan dampak. Setiap situs referensi yang memberikan rincian tambahan. Referensi mungkin termasuk laporan proyek, rencana, daftar masalah, perubahan dokumen manajemen, literatur lain, dan pedoman yang berasal dari sumber lain. Adapun pernyataan masalahnya yang pertama yaitu mengenai miscalculate, di mana pembahasannya mengenai adanya biaya tambahan saat pelaksanaan. Untuk tindakan koreksinya yaitu mencari dana tambahan dengan mengajukan proposal ke vendor sponsor tambahan. Dan juga yang keduanya ada kendala pencairan. Pembahasannya mengenai miscommunication saat negosiasi terjadi. Tindakan koreksinya yaitu mencari dana tambahan dengan mengajukan proposal ke vendor sponsor tambahan. Lalu nomor 10 yaitu ada mengenai tanggal peninjauan implementasi dan juga laporan, yang berisikan mengidentifikasi tanggal penyelesaian laporan implementasi dan penanggung jawab tindakan. Tindakan yang pertama yaitu mengenai peninjauan implementasi yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2024, penanggung jawabnya yaitu pengawas proyek. Lalu yang kedua yaitu laporan implementasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024, penanggung jawabnya juga masih pengawas proyek. Adapun persetujuan yang telah kami ajukan yaitu yang pertama mengenai jabatan. Di sini oleh manajer proyek pada tanggal 1 Mei 2024. Lalu ada yang kedua mengenai sponsor proyek di sini pada tanggal 29 April 2024 dan juga mengenai manajemen program. Di sini pada tanggal 13 Mei 2024.